Ya. Oke, ya. Selesai. Yang happy Baik. Merry Christmas. Thanks for all you guys. You're welcome. Terima kasih ya untuk semua Pak Pendeta, Pak Theo, Mama Theo, Bu Christine, Ibu Negara, Ibu Dosen, dan satu semua anak-anak ya. Sekretaris negara. Ya, karena dulu dosen di Atmajaya ini kan. Saya tadi menanggapi yang ada dua hal yang mau saya sampaikan. Pertama itu ya saya juga mengucapkan happy birthday to my wife ya, my beloved wife ya, Ibu Nia yang tercantik ya. Dan saya terkenang ya Bapak Ibu, tahun lalu itu pas tahun ini gitu ya, Ibu Nia itu ada di Nias. Jadi jadi pada saat itu saya terkenang tadi pada saat itu Natal sama ulang tahunnya Ibu Nia. Waktu itu Ibu Nia sama anak kami Pascal itu ke Nias karena menjenguk atau membesuk melihat mertua saya yang sakit. Ya, waktu itu sakit ya, Gina ya. Jadi Paling spesial. ya memang Bersama dirinya pada yang saat ku itu cintai. Bapak Ibu tahun lalu itu benar-benar saya itu berdoa untuk mertua saya ini karena dia orangnya sangat baik sekali ya. Saya walaupun kurang komunikasi, maksudnya tidak bisa bahasa Nias, tapi saya bisa merasakan apa yang dia katakan ketika Mama Karen terjemahkan translatornya, saya bisa tahu. Jadi saya terkenang waktu kami di Nias ya itu bagaimana dia ya memang apa ibu yang baik ya. Nah itu ya untuk anak-anaknya saya lihat dia sangat memperhatikan ya. Kadang-kadang dia kalau dia berkenan Tuhan ya sudah. Dan setelah berapa bulan kemudian Bapak Ibu ternyata Ibu Nia balik lagi ke Nias karena di situ sudah keras dan dia sudah nggak mau bicara ya waktu itu udah nggak ada respon ya. Saya terkenang ya Bapak Ibu ya, itu hal yang pertama ya, artinya ya saya seperti menganggap Ina itu waktu itu seperti mama saya yang udah dipanggil Tuhan juga. Saya banyak waktu itu ya sering ngobrol gitu tapi diterjemahkan gitu. Nah itulah Bapak Ibu ya yang pertama. Jadi memang kalau kita kenal orang tua kita, ketika tak seperti biasanya, ketika orang itu biasanya nggak ada, itu ada sesuatu yang kayaknya hilang. Maksudnya kalau orang itu udah nggak ada gitu. Saya terkenang juga akhirnya dengan Ama juga waktu di Nias ya, maksudnya mertua saya laki-laki ya. Waktu itu dia sudah sakit kalau jalan itu jongkok gitu ya, karena tulangnya udah sakit. Jadi saya banyak terkenang ya. Di situ masih ada fotonya ya. Kadang-kadang saya waktu tahun lalu itu waktu Bunia nggak ada, ya saya suka mandang gitu. Oh, ini orang-orang yang sudah dipanggil Tuhan. Nah ini mama saya ya. Ini juga inang tua saya, kakaknya mama saya juga udah dipanggil Tuhan. Ya banyak sekali udah orang yang udah meninggal ya. Terus ini Bang Sime juga udah. Saya kadang-kadang lihat gitu. Ternyata waktu kita ini memang sudah ditentukan Tuhan. Amin. Sudah ditentukan Tuhan. Ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua juga saya menanggapi ya, saya titip ke Ibu Nia, ke GBI yang di Panelson. Karena memang saya di Jakarta saya masih banyak dibutuhkan. Baik dalam hal musik maupun dalam hal apapun. Ya. Nah, jadi mereka masih banyak membutuhkan gereja-gereja yang tidak ada pemusiknya, Pak. Jadi alat musiknya ada, tapi pemusiknya tidak ada. Ya, oke. Saya bukannya tidak mau membantu akhirnya bareng sama Ibu Nia di GBI
Permata Hijau Permai. Ya. Nah, oke, jadi itulah ya. Saya ini banyak kenangan ya. Saya kalau ingat ulang tahun begini, ya ini ya, saya terkenang dengan Ama dan Ina gitu. Ya, tadi pagi juga saya cuman di dunia mungkin masih tidur ya atau apa ya. Saya sudah saat teduh, saya sudah berdoa di situ dan saya sudah ucapkan, cuman dunia mungkin udah apa kan, happy birthday ya mami apa. Nah, cuman dia kan agak ini gimana gitu ya, mungkin nggak dengar atau emang halusinasi atau apa. Tapi ketika itu saya langsung berdoa, saya berdoa Tuhan berkati. Saya doakan, saya kalau pagi-pagi malam itu saya doakan satu-satu, saya tumpang tanganin istri saya, anak-anak saya. Memberkati istriku, saya menangis supaya Tuhan sudah menyiapkan dia adalah seorang ibu yang baik buat anak-anak. Ya, ibunya ini sungguh luar biasa ya, dan saya melihat juga bagaimana ya di dunia pekerjaan juga di pekerjaan dia sangat bertanggung jawab sekali, responsibility ya, hal sekecil biarpun jauh ke Jakarta juga dia ngajar les piano, dia terobos. Jadi perjuangannya sangat luar biasa sekali. Ini adalah sebagai role model untuk yang lain. Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah kasih dalam Tuhan, dan itu yang bisa saya sampaikan. Dan sekali lagi Mami, happy birthday for you. Ya. Ini yang masih bilang sadar ini happy birthday, sadar tadi udah diucapin. Belum sadar. Nah, oke, thank you. Tadi malam kan saya bangun-bangun karena Ellen Oh, sakit. Pokoknya udah seharian capek, malamnya tidurnya nggak benar. Bangun tidur. Tadi ada ibadah ya. Ada. Akhirnya saya bangun jam 3:30, mulailah masak bubur Karen sampai pagi. Hah? lambungnya sakit. Dia sih nggak merasa lambungnya sakit, tapi pasti dari lambungnya karena kan dia pusing. Lemas. Lemas. Orangnya susah makan, Bu. Makan nasi aja kalau nggak kita mesti harus ini aja dulu, mesti Tadi ini saya dulu. tanya apa ini ada gejala tipes atau DBD atau apa, nggak ada ini gejalanya pasti karena diperiksa perutnya kosong banget. Jadi itu Jangan dikasih roti ya. Kalau makan roti dia iya sih dia malah nggak masuk, hanya bubur doang. Tapi tadi udah dikasih obat dari sana. Tapi kata Bapak Teo jangan jahe, Jahe kunyit. juga kunyit aja, Kunyit jahe aja. juga bisa. Kunyit, madu, kunyit madu. Madu pun harus dipaksa. Aduh, udah tuh, itu juga mesti berantem dulu mamanya sih. Aduh. Oke, baik. Ya, tepuk tangan dulu buat jasa dan ya, kesaksian yang luar biasa. Kalau sampai di titik ini, kalau Bapak Ibu kita boleh sampai di titik ini, ya kami pun juga begitu. Terusnya juga begitu. Kalau sampai kita di titik itu, titiknya masih jauh, Pak. Ya, tapi nggak tahu apa titik 1, 2, 3 nanti kita sampai di mana. Pokoknya titiknya panjang. Nah, ada titik 1, 2, 3 ke depan. Tapi kalau kita sampai di titik ini, ya. Saya baca satu firman Tuhan ya, Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai ayat yang 24. Tak berkesudahan kasih setiap Tuhan, Iya. tak habis-habisnya rahmat-Nya.